Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS), tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, faktor-faktor penyebab keragaman Indonesia untuk kelas 4 SD. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materinya bersama-sama. Sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Kita bahas yang pertama, yaitu menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik itu suku, budaya, dan bahasa daerah. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memengaruhi keragaman tersebut. Keragaman suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Faktor-faktor penyebab keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia di jalur perdagangan dunia, sehingga ramai didatangi pedagang dari berbagai negara. Mereka membawa adat istiadat dan agama dari negaranya, lalu menyebar di Indonesia. Yang kedua, negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan masyarakat terbagi atas kelompok-kelompok yang menempati suatu pulau dengan budayanya masing-masing. Yang ketiga, kondisi alam. Perbedaan kondisi alam menyebabkan keragaman ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Sebagai contoh, mata pencaharian masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi memengaruhi hubungan antar masyarakat di daerah satu dengan daerah yang lainnya. Sarana transportasi yang lengkap akan memudahkan hubungan antar masyarakat. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan suatu yang baru yang berasal dari dalam ataupun luar menyebabkan perbedaan dalam masyarakat. Di perkotaan contohnya, lebih mudah menerima orang asing atau budaya asing. Begitupun sebaliknya, masyarakat pedalaman sulit menerima suatu yang baru karena mempertahankan pada budayanya sendiri. Berikut adalah contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Suku bangsa Gayo, itu dari Aceh. Batak Karo, Sumatera Utara. Minangkabau, Sumatera Barat. Anak Dalam, Jambi. Melayu, Riau. Pasema, Sumatera Selatan. Dan Enggano, Bengkulu. Yang kedua dari Pulau Jawa, suku bangsa
Betawi dari DKI Jakarta, Sunda dari Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Madura dari Jawa Timur. Yang ketiga, dari Pulau Bali, NTT, dan NTB. Suku bangsa Bali Aga dari Bali, Sasak dari Nusa Tenggara Barat, dan Alor dari Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, Pulau Kalimantan. Suku bangsa Tidung dari Kalimantan Utara, Dayak dari Kalimantan Barat, Banjar dari Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pulau Sulawesi. Suku bangsa Sanghe Talaut dari Sulawesi Utara, Ampana dari Sulawesi Tengah, Toraja dari Sulawesi Selatan, Bugis dari Sulawesi Tenggara, dan Mandar dari Sulawesi Barat. Yang keenam, Pulau Maluku. Suku bangsa Ambon dari Maluku dan Seram dari Maluku Utara. Yang ketujuh, Papua. Suku bangsa Dani dan Dompu dari Papua, serta Asmat dari Papua Barat. Ini merupakan beberapa contoh persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Keragaman bahasa daerah suku di Indonesia. Keragaman suku bangsa mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas, sehingga kita dapat membedakan dengan sama lain. Berikut adalah contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Yang pertama yaitu wilayah Sumatera. Bahasa daerahnya adalah Aceh, Batak, Melayu Jambi, Mentawai, dan Lampung. Yang kedua, Jawa. Bahasa daerahnya Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Yang ketiga, Bali. Bahasa daerahnya Bali. Yang keempat, Nusa Tenggara. Bahasa daerahnya adalah Sasak dan Sumbawa. Yang kelima, Kalimantan. Bahasa daerahnya Bahau, Kayan, dan Banjar. Yang keenam, Sulawesi. Bahasa daerahnya Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Baduy. Yang ketujuh, Maluku. Bahasa daerahnya Ambelo, Babar, dan Buru. Yang kedelapan, Papua. Bahasa daerahnya Asmat dan Dapo. Nah, itu merupakan contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang keragaman suku bangsa di Indonesia, baik itu dari suku dan bahasa daerahnya. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami tentang penjelasan melalui video ini. Semoga anak Bapak nantinya pada saat Bapak memberikan soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakan dengan baik, benar, dan tepat.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.